Bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali mengkritik subsidi untuk kendaraan mobil listrik dari pemerintah. Anies mempertanyakan kenapa subsidi justru diberikan kepada mereka yang berkecukupan secara ekonomi. Pemerintah telah memberikan insentif untuk mobil listrik. Pemberian insentif berlaku mulai April hingga Desember 2023. Insentif tersebut berupa diskon pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% dari sebelumnya 11%, sehingga PPN yang dibayarkan hanya 1% saja. Sementara untuk motor listrik, insentif yang diberikan sebesar 7 juta rupiah per unit. Kementerian Perindustrian memaparkan anggaran subsidi kendaraan listrik termasuk sepeda motor, mobil, dan bus akan mencapai 9,2 triliun rupiah pada 2024. Kemenperin menyebut insentif kendaraan listrik diharapkan dapat mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik tanah air. Lalu apa yang mendasari kritikan Anies Baswedan ini dan bagaimana pemerintah merespons kritikan tersebut? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan kembali mengkritik subsidi untuk mobil listrik. Menurut Anies, subsidi mobil listrik hanya dinikmati orang yang berkecukupan secara ekonomi. Anies menegaskan langkah yang lebih tepat adalah mengalihkan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk pengendalian polusi udara. Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum, yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Tenaga ahli utama kantor Presiden, Hageng Nugroho, menanggapi kritik Anies soal subsidi mobil listrik. Hageng menduga mungkin yang dimaksud subsidi oleh Anies adalah insentif mobil listrik yang diberikan pemerintah berupa PPN 10%. Apa yang dikatakan Pak Anies adalah tidak tepat. Artinya kurang pas, karena dalam hal ini pemerintah tidak sedang memberikan subsidi kepada masyarakat manapun terkait kendaraan bermotor listrik ini. Yang diberikan adalah insentif. Yang selanjutnya yang mungkin dimaksud adalah untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 dan ke atas. Ini pemerintah memberikan insentif yang dinamakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, yang besarannya disesuaikan dengan TKDN kandungan mobil atau kendaraan tersebut. Dan ini tetap dealer tetap membayar 11%, tapi konsumen membayar hanya 1%, sehingga 10% ditanggung oleh pemerintah. Pada pertengahan Maret lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif kendaraan listrik. Untuk pembelian motor listrik, pemerintah memberikan subsidi 7 juta rupiah, dan untuk tahun ini kuota subsidi sebesar 200.000 unit. Sementara untuk konversi ke motor listrik, pemerintah juga memberikan subsidi 7 juta rupiah. Sementara itu untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Adapun insentif untuk bus listrik adalah pemotongan PPN hingga 5%. Untuk mendapatkan insentif, mobil listrik harus memiliki kriteria tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Terkait insentif kendaraan listrik, kritikan Anies selama ini fokus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Tim Liputan Kompas TV.